Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa. Semoga perkuliahan pada hari ini diberikan kelancaran, kita diberikan kemudahan untuk memahami, dan semoga pemahaman kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang panas, yang mana sebelumnya kita sudah belajar tentang kerja. Nah, di sini kita akan belajar tentang panas, heat yang disimbolkan dengan Q. Secara definisinya, heat ini didefinisikan sebagai the form of energy. Energi, jadi bentuknya adalah energi. There is transfer, yang mana ditransfer across the boundary, melalui boundary of a system, dari sistem, as a given temperature, pada temperatur tertentu, to another system, ditransfer dari sistem ke sistem lainnya, or surrounding, atau ditransfer ke lingkungan, at a lower temperature, pada temperatur yang lebih rendah. Jadi kata kunci dari panas ini yang pertama adalah energi. Jadi bentuknya adalah energi, kemudian dia transfernya itu melalui boundary, ya, yang mana ditransfer arahnya dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Jadi ini adalah dua kata kunci dari panas, gitu ya. Kemudian secara matematis bisa ditulis seperti ini, yaitu panas dari sistem 1 ke 2 kali dq sama dengan panas dari sistem 1 ke 2, gitu ya. Bukan sistem, tapi dari kondisi 1 ke kondisi 2, state 1 ke state 2. Kemudian selain panas, kita juga mengenal istilah specific heat transfer atau panas spesifik, transfer panas spesifik, yang mana ini dituliskan sebagai Q kecil adalah Q besar per M. Jadi specific heat atau panas spesifik itu adalah panas, heat, dibagi dengan massa dari sistem, gitu. Jadi itulah definisi ya dari panas, bahwa panas itu bentuk energi, kemudian arah transfernya adalah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Kemudian gambar ini memberikan ilustrasi bagi kita, ilustrasi kepada kita tentang perbedaan work and heat. Kerja ini diasosiasikan dengan mechanical work atau kerja mekanik. Jadi karena ada gaya, kemudian gesekan, dan seterusnya, friction. Jadi mechanical work itu karena ada gaya yang bekerja kepada sistem atau yang dilakukan oleh sistem, gitu. Jadi kerja di sini adalah mechanical work. Kemudian sedangkan heat ini adalah bentuk nanti itu thermal, ya, thermal. Jadi itu perbedaan dari kerja work dan panas atau heat, gitu. Energi panas di sini, ya, energi panas. Kalau kerja itu bisa didapatkan dari apa? Misal mechanical work, contohnya gaya, gesek, friksi. Jadi ini ada friksi antara molekul-molekul penyusun sistemnya ini adalah cairan, gitu ya. Kemudian ada katrol ini bergerak. Nah, gerakannya ini kan memutar katrol ini, ya, sehingga ada gesekan antara molekul dengan katrol,
Jadi friction itulah mechanical work. Sedangkan untuk panas, energi panas itu tidak ada benar-benar tidak ada gaya ataupun gesekan. Jadi benar-benar karena misalnya dipanaskan karena dia dipanaskan dengan api misalnya. Nah, itu kan tidak ada gesekan gitu ya. Tidak ada gesekan antar molekul. Jadi benar-benar real energi panas. Atau misalnya sistem ini didekatkan pada lampu gitu, yang mana lampu ini kan meradiasikan energi panas gitu ya. Nah, kemudian diterima energi panasnya oleh sistem. Nah, berbeda dengan ini kerja itu benar-benar ada gesekan atau ada interaksi gitu ya, ada interaksi dengan molekulnya gitu. Jadi inilah perbedaan kerja dengan panas begitu. Nah, kemudian perbedaan lain mungkin kalau mechanical work kerja itu hubungannya dengan macroscopic motion gitu ya, atau gerakan secara makros yang terlihat. Makanya kalau kerja itu rumusnya kan integral P dV. Jika dV-nya 0, maka tidak ada perubahan volume gitu ya. Kalau tidak ada perubahan volume itu kan berarti tidak molekulnya secara kasat mata itu tidak bergerak gitu ya kan, tidak ada pergerakan molekul karena volumenya tidak bertambah ataupun berkurang. Nah, inilah yang disebut dengan pergerakan secara makroskopik. Jadi terlihat ada perubahan volume, itu berarti ada kerja. Kalau tidak ada perubahan volume berarti tidak ada kerja. Nah, berbeda dengan thermal, gerakannya ini adalah mikroskopik, tidak terlihat. Gerakannya mikro. Jadi sebenarnya ada gerakan ya molekul itu ketika dia menerima energi panas. Jadi kalau misalnya sistem ini molekul dalam sistem menerima energi panas, yang terjadi di dalam sistem tersebut molekulnya itu bergerak secara berrotasi, kemudian ada osilasi, ada getaran gitu, itu kan tetap bergerak ya. Tapi gerakannya ini tidak makro. Nah, pergerakannya ini secara mikroskopik, yang mana pergerakan itu barangkali bisa jadi menyebabkan tumbukan, misalnya tumbukan antar molekul. Nah, tumbukan antar molekul ini yang menyebabkan temperaturnya naik. Nah, temperatur naik, itu sehingga adanya kenaikan energi dalam, misalnya seperti itu ya. Ya, inilah perbedaan antara kerja dengan panas. Kalau kerja itu gerakan molekul makro, sedangkan kalau molekul yang menerima energi panas itu pergerakannya ini adalah mikroskopik ya. Kemudian kalau kerja itu hubungannya dengan mechanical work atau kerja mekanik, dan sedangkan energi panas ini benar-benar energi panas ya, thermal gitu ya. Itu. Nah, ini adalah ilustrasi perbedaan antara kerja dengan panas. Kemudian di sini ada adiabatic work. Sebelumnya kita sudah membahas tentang isotermal, isotrop, isobarik, isokorik gitu ya, dan sedikit tentang adiabatik. Adiabatik di sini adiabatic work itu berarti kerja yang terjadi pada sistem yang adiabatik gitu ya. Kerja adiabatik itu spesialnya apa sih kerja adiabatik dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Kalau sebelumnya kita kan mengenal bahwa kerja itu transfer system ya, transfer function atau fungsi transfer akan berbeda nilainya jika meskipun berbeda sesuai dengan proses yang dilalui, meskipun state-nya sama ya gitu.
Sedangkan untuk adiabatic work, kerja adiabatik ini spesial karena dia ini tidak bergantung pada path atau jalur yang dilewati. Jadi contoh, kerja adiabatik itu bisa kita ilustrasikan dengan sama ya, menggunakan grafik P dan T ya, grafik P dan T. Yang mana di sini kalau sebelumnya kan P dan V ya. Kalau di sini ini adalah P dan T untuk mengilustrasikan kerja adiabatik supaya lebih mudah saja sih sebenarnya. Misalnya ini kondisi I ke kondisi F, yaitu initial condition dan final condition, yaitu kondisi awal ke kondisi akhir. Kerja adiabatik ini jalurnya itu bisa macam-macam, dari jalur 1, jalur 2 dan jalur 3. Jalur 1 itu langsung ya dari sini ke sini. Kemudian jalur 2 itu juga sama adiabatik juga, tapi beda jalurnya. Jadi ke sana ke atas dulu, ke sini kemudian ke bawah. Kemudian yang ketiga itu dari I ke sini dulu, kemudian ke sini dan menuju final. Nah, ketiga jalur ini sama-sama jalur adiabatik gitu ya. Sama-sama jalur adiabatik. Nah, dan ternyata kalau misalnya kita masukkan rumusnya ke dalam hukum pertama termodinamika, itu kerja adiabatik yang melalui jalur 1 itu ternyata sama dengan kerja adiabatik yang melalui jalur 2 dan kerja adiabatik melalui jalur 3 gitu. Nah, makanya untuk kerja adiabatik ini itu tidak bergantung pada jalur yang dilalui gitu ya, tidak bergantung pada jalur yang dilalui, sehingga kalau dirumuskan adiabatik ini adalah saat kondisinya itu delta Q-nya sama dengan 0. Jadi kalau adiabatik itu kan sistem adiabatik itu sistem yang terisolasi, yang dilingkupi oleh dinding adiabatik, yang mana dinding tersebut itu mencegah adanya transfer panas. Jadi delta Q-nya sama dengan 0 gitu. Kalau sebelumnya kita pernah mendengar sistem ya, sistem itu ada yang closed system, open system, dan isolated system. Nah, adiabatik ini yang isolated system, yang tidak ada panas yang bisa keluar masuk sehingga delta Q-nya sama dengan 0. Jadi jika kita masukkan ke dalam hukum pertama termodinamika, yang mana delta U itu kan sama dengan Q min W begitu ya. Nah, di sini kalau maka di sini delta U karena Q-nya sama dengan 0, delta Q-nya sama dengan 0, maka delta U sama dengan minus W gitu kan. Jadi ya benar-benar tidak ada panas, tapi mechanical work yang ada pada sistem ini benar-benar adalah perubahan dari energi panas, perubahan dari energi dalam gitu. Jadi energi dalam ini internal energi ya. Ini kan kita kenal sebagai state function. Sedangkan kerja itu kan transfer function. Tapi di sini kerjanya sama dengan internal energy. Nah, berarti kerjanya ini seakan-akan sama dengan state function karena sama dengan internal energy gitu kan. Itulah spesialnya pada kerja adiabatik, karena pada kerja adiabatik itu delta W-nya sama dengan delta U.
ya, delta W-nya sama dengan delta U, sehingga karena delta U itu state function, maka kerjanya ini juga seakan-akan state function gitu, yang mana state function itu artinya tidak bergantung pada jalur yang dilalui, begitu ya. Oleh karena itu di sini kita sebut bahwa there exists a function of the coordinates of thermodynamic system whose value at the final state minus its value at the final state is equal to the adiabatic work. Ini ada kesalahan di sini, bukan final ya, tapi initial. Jadi yang di sini menyebutkan bahwa kerja adiabatik delta W yaitu kerja adiabatik pada keadaan akhir dikurangi keadaan awal, yaitu W final dikurangi W initial, itu ternyata sama dengan delta U, delta U itu U final dikurangi U initial gitu ya. Jadi ternyata karena delta Q-nya nggak ada, delta Q-nya 0, maka perubahan kerja sama dengan perubahan energi dalam, yang menyebabkan pada adiabatik proses itu kerja termodinamiknya menjadi path independent atau tidak bergantung pada jalur gitu. Sedangkan sebelum-sebelumnya kita kan mengenal kerja itu path dependent ya, atau bergantung pada jalurnya atau bergantung pada prosesnya, atau kita sebut dengan transfer function. Tapi untuk kerja adiabatik itu menjadi path independent, tidak bergantung pada jalur ya, begitu. Oke, mungkin itu hal yang spesial dari kerja adiabatik dibandingkan dengan kerja-kerja yang lain. Oke, setelah kita mengenal kerja, kemudian mengenal panas, nah di sini kita akan belajar mengenal tentang internal energy atau simbolnya adalah U, gitu ya. Internal energy itu apa? Internal energy adalah, kalau di sini internal energy function ya, fungsi internal energy. Fungsi internal energy itu apa? Adalah suatu fungsi mathematical function atau fungsi matematis yang bisa menjelaskan, menspesifikasi atau menjelaskan keadaan dari sistem, gitu ya. Jadi itulah internal energy function. Fungsi internal energy itu suatu fungsi yang menghubungkan koordinat-koordinat termodinamika yang mampu menjelaskan keadaan dari sistem. Jadi fungsi internal energy itu adalah mathematical function atau fungsi matematis, yang mana fungsi matematisnya itu terdiri dari thermodynamic coordinates atau thermodynamic properties. Jadi fungsinya ini isinya apa? Yaitu suatu fungsi yang terdiri dari PVT. PVT itu adalah thermodynamic coordinates, yang mana dia mendeskripsikan atau menspesifikasi state, keadaan dari sistem gitu. Nah, untuk closed hydrostatic system, untuk sistem hidrostatik, maka koordinatnya itu kan PVT. Internal energy ya, ini adalah fungsi dari PVT. Ini untuk sistem hidrostatik.
sistem yang lain kan pasti berbeda ya. Begitu. Nah, di sini kita fokusnya ke hydrostatic system. Jadi asalkan kita tahu dua saja dari properties ini, kan PVT ya, kita tahu P dan V, atau kita tahu P dan T, atau V dan T, itu kita tahu segalanya tentang sistem tersebut, gitu ya. Nah, secara matematis, persamaan diferensial matematis dari internal energy ini adalah differential equation. Jadi fungsi dari internal energy secara diferensial itu bisa dituliskan seperti ini, du, yang mana du adalah fungsi T dan V. Kemudian selain dalam fungsi T dan V, kita juga bisa menspesifikasi du ini dalam fungsi T dan P. Ya, kalau kok nggak ada du fungsi V dan P. Nah, fungsi dan VP ini kan kerja, bukan U ya. Jadi gitu ya. Jadi dua ini ya bisa kita gunakan fungsi T dan V ataupun T dan P. Begitu. Oke. Kemudian DU sendiri dalam fungsi T dan V ini adalah sama dengan turunan parsial U terhadap properties T, yang mana properties yang lain yaitu V-nya tetap dikalikan dengan dt ditambah dengan diferensial parsial U per diferensial V. Jadi karena ada dua fungsi yaitu T dan V, karena ada dua fungsi T dan V, maka U-nya ini kita turunkan terhadap T dan V, yang lainnya tetap. Jadi di sini kalau diturunkan terhadap T berarti V-nya tetap, kalau diturunkan terhadap V berarti T-nya tetap. Nah, di sini pasti dikalikan dengan yang di bawah dt. Ini kalau di sini kali dengan dv. Begitupun juga dengan ini ya. Du fungsi T dan P sama dengan diferensial U diturunkan terhadap diferensial T pada P tetap dikalikan dengan dt ditambah dengan diferensial U per diferensial P saat T tetap dikalikan dengan dp, begitu. Nah, di sini ada dua jenis U, du diturunkan terhadap T ya, yaitu saat du diturunkan terhadap T saat V tetap ya, dan juga kita punya du diturunkan terhadap T saat P tetap. Nah, ternyata ini hasilnya itu tidak sama, meskipun sama-sama diturunkan terhadap T, tapi ini hasilnya tidak sama. Nah, sehingga kita punya yang namanya adalah specific heat capacity pada volume tetap dan heat capacity pada tekanan tetap nanti ya.